Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armita Putulandari dan NIM 2105 21618548 dari kelas A2 Offering 12AA, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil, FTUM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai khusus terapan mekanika bahan dengan materi tekuk kolom. Pada mata kuliah mekanika bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Di sini pada slide ini terjadi tekuk. Balok yang retak ini mengalami tekuk. Apa sih tekuk itu? Tekuk kolom merupakan satu kegagalan struktur yang menyebabkan kolom menekuk atau melengkung. Kolom akan mengalami tekuk apabila beban yang dipikulnya terlalu berat, melampaui batas kritis kolom tersebut. Tekuk kolom juga menandakan bahwa kolom tersebut tidak stabil, karena tekuk pada kolom merupakan kegagalan akibat ketidakstabilan struktur. Beban kritis dan tegangan kritis suatu kolom dapat dirumuskan dengan persamaan PCR atau beban kritikal. Beban kritikal yaitu P kuadrat dikali E dikali I per LK kuadrat. Sedangkan tegangan kritis dapat dirumuskan sebagai Pi kuadrat dikali E per lambda kuadrat. Berikut ini kasus terapan tekuk kolom. Di sini terdapat sebuah gambar di mana gambar ini menunjukkan bahwa sebuah tekuk mengalami kolom dan tulangannya pun sebuah kolom mengalami tekuk dan tulangannya pun ikut menekuk. Kolom ini mempunyai tumpuan sendi pada kedua ujungnya, mempunyai modulus elastisitas 20 kN per meter kuadrat. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengetahui atau menghitung momen inersia penampang. Momen inersia penampang dengan dimensi 50 dikali 50 didapatkan hasil 520.833,4 mm pangkat 4. Kemudian beban kritis dengan rumus Pi kuadrat dikali E dikali I per LK kuadrat didapatkan hasil 3.426.950 Newton dengan tegangan kritis sama dengan 1.370,78 Newton per milimeter. Struktur kolom merupakan struktur utama yang akan berakibat fatal bagi seluruh bangunan apabila terjadi kerusakan parah. Oleh karena itu, konsep perancangan struktur harus menggunakan konsep strong column weak beam. Solusi apabila terjadi kerusakan kolom akibat tekuk. Ada 3 solusi, yaitu yang pertama, apabila kolom hanya retak tanpa pecah dan tulangan tidak rusak, cara perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan injeksi menggunakan resin atau epoksi. Kemudian apabila kolom bagian dalam telah terkelupas atau rusak, tetapi tulangannya tidak rusak, dapat diperbaiki menggunakan cara gouting. Gouting adalah menyediakan campuran beton dengan bahan khusus berkualitas tinggi. Kemudian apabila kolom rusak disertai tekuk pada tulangan, metode perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memotong tulangan tekuk dan mengganti tulangan baru, kemudian diberi sengkang. Setelah itu dilakukan grouting. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu berupa tulangan sanggurdi, grouting dan jacketing atau memperbesar dimensi kolom. Jadi kesimpulan pada kasus tekuk kolom ini, kolom akan mengalami tekuk apabila beban yang dipikulnya terlalu berat, melampaui batas kritis kolom tersebut. Struktur kolom merupakan struktur utama yang berakibat fatal bagi seluruh bangunan jika terjadi kerusakan parah. Oleh karena itu, konsep perancangan struktur harus menggunakan konsep strong column weak beam. Akibat tekuk ini, kolom akan dapat mengalami 3 kerusakan, yaitu yang pertama, kolom hanya retak tanpa pecah dan tulangan tidak rusak. Yang kedua,
kolom bagian dalam telah terkelupas atau rusak, tetapi tulangannya tidak rusak. Kemudian yang terakhir, kolom rusak disertai tekuk pada tulangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.